Baik, teman-teman semua, dalam kehidupan ada kalanya kita menghadapi berbagai macam masalah, sehingga membuat mental kita down atau merasa terpuruk. Malam hari ini, saya akan membahas secara khusus tentang support system. Halo, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah Serajum 330 sejak ditayangkan pertama kali tanggal 3 April tahun 2020 ya, karena sudah lama tidak siaran langsung lupa. Dan hari ini sudah mencapai angka 330, tidak pernah terbayangkan karena waktu itu yang bayangkan paling siaran 10 kali sudah ya, karena pandemi sudah melewati tahun kedua ya sudah. Tapi mestinya sekarang kita merasakan bahwa pandemi ini bisa jadi quote unquote biarpun belum dinyatakan secara resmi sudah dianggap menjadi endemi ya, dengan adanya pelonggaran masker dan kemudian ada pencabutan daripada PPMK dan sebagainya, mestinya sudah dianggap endemi. Dan karena saya baru kembali di Australia, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana di Australia juga kehidupan berjalan quote-unquote relatif normal. Ya, bagian masih pakai masker, terutama mereka yang ingin melindungi dirinya. Kalau di tempat umum masih pakai masker dan sebagainya. Oke, hari ini materinya episode 330 adalah support system. Support system akan bicara tentang bagaimana ya dalam kehidupan ini kita sendiri tidak akan lepas dari masalah, kita sendiri tidak akan lepas dari keterpurukan, dan kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, disitulah hadir yang namanya support system. Oke, baik. Ini hari Senin, maka ini edisi yang pendek. Dalam kondisi seperti terpuruk, banyak masalah, maka dibutuhkan support system. Apa yang dimaksud dengan support system, bagaimana manfaatnya, dan mengapa hal itu penting, kita akan bahas kali ini. Ya, mari kita bahas dulu per definition. Ya, teman-teman semua, kalau kita bicara support system, kalau kita buka definisi daripada buku Merriam-Webster, support system ini adalah is a network of people, ya, jaringan orang-orang yang memberikan dukungan praktis atau emosional kepada individu, ya. Jadi jaringan orang-orang yang memberikan dukungan praktis atau emosional kepada individu. Individu yang mana? Individu yang terpuruk tadi, individu yang menghadapi masalah tadi, gitu ya. Kalau kita melihat Britania.com ya mengatakan bahwa sekelompok orang yang memberikan seseorang ya, mungkin ya nggak benar-benar satu orang, sejumlah orang juga, berupa bantuan, uang, dorongan, dan lain-lain. Apalagi yang dikatakan ya support system mental health first aid ya. Support system ini adalah pemulihan, saya sambil baca ya, pemulihan pada mental bisa Anda dapatkan dari orang-orang yang Anda sukai, hormati, dan percaya. Bisa jadi anggota keluarga, guru, pemimpin agama, tetangga, ataupun teman sebaya. Siapa saja ya bisa menjadi support system. Yang penting adalah Anda memiliki orang-orang yang Anda merasa nyaman untuk diajak bicara tentang apa yang Anda alami dan dukungan yang mungkin Anda butuhkan. Bukan bicara kepada orang yang akan menceritakan masalah Anda kepada orang-orang dan kemudian sebagai bahan rumpiah tentu saja ya. Oke, itu bukan yang tentu saja bukan yang Anda harapkan, atau Anda cerita terus kemudian diviralkan menjadi sebuah sensasi, tentu saja bukan seperti itu ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki support system dapat berdampak positif pada kesehatan mental seseorang yang membutuhkan secara keseluruhan. Memiliki sejumlah orang yang Anda percaya dapat membantu Anda mengelola tantangan sehari-hari yang Anda hadapi, keterpurukan Anda, membuat keputusan pada saat Anda berkeputusan sulit, atau bahkan dalam situasi yang kritis. Nah, ini juga memerangi isolasi sosial
dan kesepian yang keduanya dapat menempatkan seseorang dalam risiko lebih tinggi, masalah kesehatan fisik, mental, tekanan darah tinggi, sistem kekebalan yang lemah, kecemasan, depresi, dan banyak lagi. Kalau Anda memiliki support system yang baik, maka hal seperti itu hilang sih enggak, tetapi dapat diminimalkan. Nah, teman-teman semua, sekarang kalau kita bicara soal, kalau saya lagi susah, saya lagi terpuruk, saya sedang dalam masalah, terus kemudian saya butuh orang lain yang dalam tanda kutip tadi dikatakan sebagai support system, bagaimana kalau kita balik? Ya, jika Anda tidak dalam masalah itu, berarti ada orang lain yang bermasalah seperti itu. Kenapa Anda kita yang mulai melakukannya? Ya, ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran. Ya, nah saya akan ceritakan tentang apa yang kita bisa lakukan kalau kita itu pengen menjadi support sistemnya orang lain yang mungkin sedang dalam masalah, mungkin sedang keterpurukan, sehingga dengan kita menjadi support sistemnya mereka, maka mereka itu menjadi tidak depresi, tidak kena tekanan mental, tidak mau bunuh diri, tidak mau jadi sakit atau apapun juga. Ya, pertama kali yang dilakukan adalah reach out to family and friends. Jadi kita sapa orang atau teman atau keluarga yang membutuhkan. Nah, ini tidak mudah ya. Tidak semua orang yang membutuhkan itu terus kemudian mau ya. Bisa jadi dia mau tapi bukan oleh kita. Bisa jadi dia tidak mau untuk dibantu atau tidak mau diketahui masalahnya ya. Tapi seandainya Anda punya hati yang lebih, maka Anda bisa reach out family or friends untuk melakukan support system. Apa yang saya bisa lakukan untuk Anda? Ya, ya kadang-kadang ya sesederhana mendengarkan saja itu sudah menolong banyak sekali orang yang menghadapi masalah ataupun dalam keterpurukan. Mendengar saja. Ya, suatu hari saya pernah menulis sebuah artikel yang tentang bahwa dua orang sahabat adalah yang berjanjian ketemu di satu tempat, duduk sebelah-sebelahan, masing-masing terdiam dengan pikiran masing-masing, dan kemudian setelah itu mereka semua berpisah ke tempat masing-masing, dan yang punya masalah merasa lega ya. Saya tadi waktu mau acara ini saya sudah uh, mencari materinya ya, nanti kapan-kapan saya akan ceritakan tentang kisah tentang Po dan Piglet ya. Ada itu ceritanya di mana si Po punya masalah, Piglet cuma duduk di sebelahnya mendengarkan ya dengan menggerak-gerakkan kakinya ya. Terus kemudian Po merasa dia lebih nyaman ya. Nah, ini yang mungkin mungkin kita bisa seperti itu. Apalagi kalau kita bisa membantu ya. Nah, ada satu hal yang penting adalah pada saat kita bisa membantu orang lain dan kita melakukan bantuan kepada orang lain, suatu hari secara hukum positif mengatakan pada saat kita butuh bantuan akan datang orang-orang lain yang membantu kita. Ya. Yang kedua adalah menggunakan teknologi, ya, berhubung dengan orang-orang yang jauh yang menghadapi masalah, ya melalui email, melalui pesan teks atau panggilan video, atau boleh dibilang acara seperti ini. Jadi acara seperti ini buat saya sendiri juga bagian daripada stress reliever, ya. Biarpun nyiapinnya juga cukup stres, tetapi relief-nya lebih banyak. Ya, artinya apa? Pada saat saya berbagi kepada Anda merasakan manfaatnya, Anda berkomentar positif, Anda membagikannya kepada pihak lain, saya merasa jauh lebih senang. Saya jauh merasa lebih ini. Seperti hari ini saja, ya. Karena tadi malam saya baru kembali di Australia, saya lelah sekali. Pagi-pagi kita sudah meeting sepanjang hari, ada urusan ini, ada urusan itu, dan sebagainya. Sore-sore saya berusaha untuk tiduran, kemudian malas banget rasanya mau bangun. Tapi saya janjikan kepada Anda semua, saya datang. Kali ini setelah 10 kali absen untuk tidak live, sekarang hari ini kan live. Akhirnya saya live, ya. Saya live dan saya merasa lebih nyaman, ya. Capek saya tidak hilang, tetapi saya merasa lebih nyaman bahwa saya telah berbagi kepada Anda. Nah, tadi kalau tadi itu kontak teman untuk ajakin ketemu atau apa agar supaya dia bisa berbagi.
Kita bisa menggunakan teknologi lewat telepon bisa, lewat email bisa, lewat WhatsApp atau Line atau apapun juga bisa, dan bisa juga dengan siaran seperti ini. Kalau Anda punya masalah terus kemudian Anda terus mendengarkan acara ini dan kemudian masalah Anda berkurang, ya maka sebetulnya di situ kita sudah melakukan support system tadi. Ya. Kalau tadi satu bicara soal berusaha kontak orang, kedua menggunakan teknologi, dan ketiga adalah connect with people who share your interest. Ya. Jadi kita bisa aja ya bergabung dengan komunitas kalau ada, ya menjadi sukarelawan atau menjadi relawan di organisasi tentu, atau ikut kelas atau kelompok-kelompok yang membantu bertemu dengan orang-orang memiliki masalah atau tekanan terhadap masalah tertentu gitu ya. Jadi bisa bisa begitu ya. Meskipun banyak orang berpikir, aduh saya takut ketemu orang ya, kalau kalau ini kan pilihan ya, pilihan Anda boleh memilih untuk melakukan, Anda juga bisa memilih untuk tidak melakukan ya. Nah, itu adalah 3 hal yang sebetulnya kita bisa lakukan ya, terkait dengan support system, menjadi support system-nya orang lain. Ya, kita kontak keluarga, teman yang membutuhkan ya, atau kita menggunakan teknologi, bisa juga dengan berbagi ya, berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi motivasi ya. Percaya sama saya, pada saat kita berbagi dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran, akan kembali ke kita banyak hal yang kita tidak pernah duga sebelumnya, dan tentu saja semuanya datang dari atas sana. Yang ketiga, ya, tadi seperti yang saya ceritakan adalah coba kalau misalnya ada. Nah, tadi saya nyinggung di antara yang mendengarkan ini, ada yang menjadi support system buat yang terkait dengan COVID misalnya. Sukarelawan, jadi relawan, menjadi orang yang mendukung agar supaya seseorang dan keluarganya tidak perlu terdampak atau terinfeksi oleh COVID dengan menggunakan vaksinasi, booster, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya luar biasa. Kita tidak hanya boleh berpikir untuk diri sendiri, tapi kita juga berpikir untuk orang lain. Dan pada saat kita itu punya kesempatan untuk berpikir bagi orang lain, punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain, maka niscaya suatu hari apabila kita butuhkan, dan datang kepada kita demikian banyak hal, demikian banyak bantuan, demikian banyak perhatian. Ya, apakah saya berani jamin? Saya pribadi tidak berani jamin Anda, tapi saya berani jamin diri saya sendiri. Pada saat kita menebar kebaikan dengan sepenuh hati, dengan segenap pikiran, akan kembali ke kita. Perhatian, bantuan, dan apa juga dari sumber-sumber yang bahkan sebelumnya kita tidak pernah duga. Baik, teman-teman semua. Nah, ini yang penting sekali daripada acara ini ya, karena ini acara Senin, I Love Monday, saya akan mengakhiri dalam 2 menit ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Jadi hari ini kita bicara tentang support system ya. Pada saat kita itu terpuruk, pada saat kita sedang dalam masalah, pada saat kita itu sedang menderita sesuatu, ya, pada saat itu pasti yang terjadi stres, depresi, ada yang mau pengen bunuh diri atau apapun juga, ya, dia bisa jadi membutuhkan seseorang untuk membantu, diajak cerita, ya, berbagi perasaan ataupun butuh bantuan, ya. Nah, bayangkan kalau kita tidak mengalami seperti itu, bahkan kita bisa melakukan bantuan tadi, maka ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk melakukan. Ya, bisa dengan kontak teman-teman atau keluarga yang membutuhkan, bisa juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada, ya, untuk bisa ini, atau bisa aktif dalam komunitas-komunitas yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang dalam kesulitan, yang dalam keterpurukan. Teman-teman semua, ya, mungkin acara ini akan berakhir dalam 1 menit lagi. Terima kasih.
Hari Senin adalah I Love Monday, ya, di mana acara kita sengaja dibikin singkat, hanya 15 menit. Mudah-mudahan dalam 15 menit ini bisa memberikan inspirasi kepada Anda, paling tidak ide bahwa menebar kebaikan, melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, tidak hanya membawa kebaikan bagi orang lain tadi, tetapi juga membawa kebaikan kepada kita yang melakukan. Saya Handoko Wignyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum episode 330, Support System. Teman-teman semua, terima kasih sudah setia sepanjang ini. Jangan lupa, ya, Anda bisa dapatkan materi ini di kanal YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan pencet belnya agar supaya dapat notif setiap kali ada acara. Silakan juga like, silakan share, silakan juga untuk komen di sana, ya. Usul boleh, apapun juga boleh. Terima kasih. Oh iya, ada satu kanal lagi yang boleh Anda subscribe, adalah kanal YouTube Maestro Channels. Maestro Channels akan berisi lebih banyak inspirasi, sementara Handoko Maestro kanalnya akan berisi lebih banyak edukasi. Saya Handoko Wignyawargo, sekali lagi undur diri. Terima kasih. Handoko Wignyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Salam.